Dan di lokasi itulah ternyata mereka secara diam-diam membangun sebuah terowongan bawah tanah. Kalau kita lihat berita simpang siur yang ada di internet ya geng, itu dikatakan kalau pihak kepolisian dan otoritas setempat merasa kaget gara-gara temuan terowongan tersebut. Jadi seolah-olah terowongan itu baru saja ditemukan dan selama ini tidak ada yang mengetahui. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, ditemukan sebuah terowongan rahasia milik bangsa Yahudi yang berada di bawah tempat ibadah mereka yang ada di New York, Amerika Serikat. Dari kabarnya, sinagog atau tempat ibadah umat Yahudi yang ada di Amerika ini udah lama nggak digunakan alias terbengkalai. Tetapi tiba-tiba di dalam sebuah penggerbekan ternyata ditemukan adanya terowongan rahasia ilegal milik bangsa Yahudi ini. Di saat itu tidak ada satupun otoritas berwenang, otoritas setempat yang mengetahui kalau ada terowongan bawah tanah di kota mereka. Mereka selama ini tidak pernah merasa ada yang mengajukan izin, ada yang memberitahu tentang pembangunan terowongan tersebut. Nah, saking hebohnya penemuan terowongan ini, sampai-sampai umat Yahudi yang ada di Amerika itu bertikai atau ribut dengan polisi setempat. Pihak kepolisi langsung menyegel tempat ibadah mereka atau sinagog dan juga akan segera memeriksa terowongan ilegal tersebut. Tetapi bentrok tidak dapat dihindarkan karena umat Yahudi yang ada di sana itu tidak mau kalau terowongan itu diperiksa. Wah, ini ada apa nih? Ada rahasia apa yang tersimpan di sana? Nanti kita akan bahas secara lengkap dan kalian pasti akan terbingung-bingung mengetahui isi di dalam terowongan tersebut yang benar-benar nggak masuk akal, geng. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Jadi geng, awal mulanya polisi New York itu menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang dibangun oleh penganut Yahudi Ortodoks atau lebih tepatnya bernama Yahudi Hasidik. Nah, sebelum kita panjang lebar nih ngebahas tentang terowongan itu, sedikit gue bahas dulu nih. Seperti apa sih Yahudi Hasidik ini? Nah, jadi geng, Yahudi Hasidik itu adalah salah satu aliran Yahudi Ortodoks yang bersifat ekstrim. Yang mana kalimat Hasidik itu bisa juga disebut dengan Hasidim, yang artinya yang bertakwa. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau mereka ini adalah kaum Yahudi garis keras. Aliran ini pertama kali muncul karena pengaruh modernisasi dari pemikiran Kabalah. Ini merupakan cerita rakyat klasik yang berkembang di kalangan petani di daerah Eropa Timur. Yang mana dari beberapa sumber dikatakan, pemikiran Kabalah ini merupakan pemikiran beberapa kelompok serta sekte Nasrani pada abad ke-17 dan juga abad ke-18 Masehi di Eropa Timur. Aliran Hasidik ini membantu melestarikan komunitas Yahudi yang ada di Eropa Timur dengan cara mengisolasi mereka dari masyarakat dan mempertahankan keimanan Yahudi tanpa melaksanakan syariat Talmud. Jadi bisa dikatakan kelompok yang ekstrim ini mempertahankan kemurnian Yahudi yang menurut pemikiran mereka benar. Jadi mereka nggak mau para penganut Yahudi ini tercampur dengan perkembangan zaman supaya tetap lurus dengan apa yang mereka pahami. Lalu apa itu syariat Talmud? Kenapa Yahudi Hasidik ini tidak melaksanakan syariat Talmud tersebut? Nah, jadi dari sumber yang gue baca nih geng, syariat Talmud ini adalah catatan tentang diskusi para nabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebebasan, dan sejarah. Jadi Yahudi Hasidik yang dikatakan sebagai Yahudi Ortodoks ekstrem ini akan menerima pemikiran-pemikiran Zionis sekuler dan konsep kembali ke tanah yang dijanjikan. Nah, fun fact-nya nih geng ya, sebagian besar orang-orang intelek atau orang-orang pintar dan juga pemimpin Zionisme, ya bisa dikatakan orang-orang yang punya pengaruh di dunia ini, itu berasal dari lingkungan penganut Yahudi Hasidik. Jadi ya pengaruh mereka di dunia ini
cukup besar. Yahudi Hasidik sendiri itu terpecah menjadi beberapa kelompok sebagai akibat dari tersebarnya mereka ke berbagai negara. Jadi nggak cuma di Amerika, mereka ini ada di beberapa negara lain. Dari beberapa sumber disebutkan mereka ini terbagi ke dalam 12 kelompok yang salah satu di antaranya nih geng bernama Chabad Lubavitch atau Chabad Lubavitch. Jadi tulisannya kayak gini, kalian bisa baca. Chabad Lubavitch ini sendiri berasal dari Yudaisme yang ada di Eropa Timur pada akhir abad ke-18. Yang mana gerakan ini sangat dipengaruhi oleh rabi mereka dan juga dinasti kerabian mereka di masa itu. Nama Lubavitch sendiri itu berasal dari sebuah desa kecil yang ada di perbatasan dekat dengan Rusia. Lalu singkat cerita, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba mereka ini menyebar sampai ke Amerika Serikat pada awal tahun 1940-an. Nah, wilayah penyebaran mereka di Amerika itu tepatnya di daerah Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Yang mana di saat itu jumlah pengikut mereka yang ada di sana itu sekitar 200.000 orang. Akhirnya mereka berpusat di sana, bermukim di sana, beranak pinak di sana. Yang mana kalau kalian ke Amerika Serikat, kalian ke Brooklyn, New York, kalian sangat gampang menemukan komunitas Yahudi Hasidik ini, geng. Yang mungkin kita udah sering ngeliat di beberapa video yang ada di internet, orang-orang dengan pakaian ciri khas ala Yahudi dengan rambut pinggirnya yang tergulung, pakai topi, serba hitam gitu kan. Mereka berjalan di pinggir jalan. Nah, itulah Yahudi Hasidik. Dan jumlah mereka di sana sekarang sudah sangat banyak, dan di lokasi itulah ternyata mereka secara diam-diam membangun sebuah terowongan bawah tanah. Kalau kita lihat berita simpang siur yang ada di internet ya, geng, itu dikatakan kalau pihak kepolisian dan otoritas setempat merasa kaget gara-gara temuan terowongan tersebut. Jadi seolah-olah terowongan itu baru saja ditemukan dan selama ini tidak ada yang mengetahui. Padahal sebenarnya nih, geng, dari informasi yang gue dapat nih, ternyata itu terowongan udah pernah ketahuan sekali. Jadi pada awal bulan Desember tahun 2023 kemarin, itu sempat bocor mengenai keberadaan terowongan rahasia milik Yahudi Hasidik ini. Terowongan tersebut ditemukan di bawah pusat Chabad Lubavitch yang berada di Jalan 770 Eastern Parkway, Crown Heights, Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Jadi ketahuannya itu gara-gara ada laporan dari warga. Nah, warga tersebut tinggal di Union Street dan dia mengaku kalau dia sempat mendengar suara-suara yang mencurigakan di kediamannya selama beberapa hari. Nah, dia tidak mengetahui asal suara itu, tapi curiganya dia itu berasal dari bawah tanah. Beberapa hari setelahnya, tiba-tiba ada sebuah kegiatan pembangunan di mana ketika itu sedang ada pemasangan pipa-pipa di sekitar Jalan 770 Eastern Parkway yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, kemudian setelah pembangunan tersebut hampir selesai nih, geng, pembangunan itu dilanjutkan dengan menggali sebuah parit untuk memasang garis air. Nah, di saat itulah para pekerja tiba-tiba menemukan sebuah terowongan bawah tanah. Ya, gimana nggak kaget? Para pekerja yang niatnya mau ngegali pipa untuk kegiatan proyeknya gitu, tiba-tiba menemukan sebuah ruangan yang selama ini tidak pernah diketahui. Lalu para pekerja itu melaporkan penemuan ini dan pihak otoritas setempat mencari tahu siapa yang punya terowongan tersebut dan siapa yang membangun. Ternyata didapatkanlah sumber informasi kalau terowongan itu merupakan milik serta dibangun oleh sekelompok pemuda yang menganut paham ekstremis. Ya, penganut paham ekstremis dari salah satu golongan agama. Nah, namun saat itu belum dipublish secara gamblang ini paham ekstremis dari agama yang mana. Lalu dikatakan terowongan itu dimulai dari ruang bawah tanah yang ada di gedung apartemen kosong yang berlokasi di belakang kantor pusat yang ada di Crown Heights. Kemudian terowongan itu membentang tepat di bawah beberapa gedung perkantoran dan ruang kuliah sebelum akhirnya berujung terhubung ke sinagog yang cukup bersejarah bagi Chabad Lubavitch. Nah, lalu terowongan itu juga mengarah ke salah satu ruangan ibadah khusus untuk wanita. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, kenapa harus seperti itu? Lalu atas penemuan tersebut, pihak yang bersangkutan dengan sinagog tersebut dimintai keterangan dan ternyata banyak yang mengaku tidak tahu tentang keberadaan terowongan tersebut. Wah, gimana? Kalian percaya nggak kalau mereka nggak tahu? Jadi ini yang ditanyain pertama tuh pemimpin sinagognya. Dia ngaku nggak tahu. Dia bilang kalau dia nggak tahu selama ini ada di antara umat Yahudi yang mencoba untuk membangun terowongan ini secara diam-diam. Nah, lalu para pemimpin Chabad termasuk dengan rabi-rabi yang ada di sana baru mengetahui mengenai keberadaan terowongan itu setelah banyaknya pemberitaan di media katanya.
Dan juga ada keluhan dari warga sekitar yang mendengar adanya suara-suara mencurigakan yang berasal dari bawah tanah rumah mereka. Nah lalu para pemimpin sinagog ini juga mengaku mereka belakangan setelah mengetahui keberadaan terowongan itu sempat meminta pihak petugas konstruksi untuk menutup terowongan itu dengan alasan nantinya takut akan merusak struktur bangunan. Wah, percaya nggak kalian? Masa iya sih alasannya cuma karena itu? Nah tapi menurut pengakuan mereka nih, para pemimpin-pemimpin sinagog ini, mereka itu dihalangi oleh sekelompok pemuda sesama penganut Yahudi juga. Makanya akhirnya mereka tidak berani menutup terowongan itu. Masuk akal nggak menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah. Menurut dari keterangan para pemimpin sinagog, mereka ini sudah mewacanakan sedari tanggal 8 Januari tahun 2024 untuk pembongkaran terowongan tersebut. Yaitu tadi, menurut keterangan mereka, ada beberapa kelompok pemuda yang justru melarang untuk pembongkaran tersebut atau penutupan terowongan tersebut. Ada sebuah video yang tersebar yang memperlihatkan beberapa orang yang mencoba untuk membongkar dinding kayu yang ada di salah satu sisi ruangan. Nah kalau dilihat ruangan tersebut mirip seperti ruangan ibadah. Lalu setelah kayu itu dicopot, terlihatlah ada beberapa kasur yang disusun rapi di belakang kayu-kayu tadi. Nah baru setelah itu mereka pun mengambil kasur tersebut dan di balik kasur itu sudah terlihat tembok dan tembok itu mulai dihancurkan, geng. Barulah setelah itu terlihat dengan jelas ada sebuah terowongan tersembunyi di tempat yang dicurigai sebagai tempat ibadah tersebut. Aksi pembongkaran terhadap terowongan ini itu menyebabkan konflik tidak hanya antara penganut Yahudi dengan polisi setempat, tapi juga sesama penganut Yahudi mereka sendiri saling bertikai karena ada sebagian penganut Yahudi di sana yang tidak setuju dengan adanya terowongan itu, terutama para pemimpin sinagog dan rabi-rabinya. Nah, di saat pembongkaran itulah tiba-tiba sekelompok pemuda itu muncul dan langsung menerobos ke terowongan tersebut. Lalu pihak kepolisian menahan beberapa orang di dalam kejadian ini dan setelah dimintai keterangan dikatakan mengapa terowongan ini dirahasiakan pembangunannya karena sebatas alasan tidak memiliki izin. Tetapi mereka nggak bilang nih ini terowongan diperuntukkan untuk apa. Nah tapi yang membuat para polisi bingung kenapa ada sekelompok pemuda Yahudi yang bersikukuh yang sampai mati-matian ngebela-belain untuk menghalangi pihak kepolisian agar tidak masuk ke dalam terowongan tersebut. Nah ini yang menjadi kecurigaan. Berarti ada sesuatu yang disimpan oleh mereka di balik terowongan tersebut. Nah lalu pihak kepolisian langsung membongkar dan menutup pintu terowongan itu dengan kain putih. Lalu dipasanglah polis line agar tidak ada yang bisa masuk lagi ke sana. Karena di saat itu pihak kepolisian mencurigai para pemuda ini sengaja mau menerobos ke terowongan itu karena mereka ingin membersihkan sesuatu alias untuk menghilangkan barang-barang yang mencurigakan yang ada di dalam terowongan itu. Nah akhirnya pihak kepolisian setelah menahan beberapa pemuda Yahudi ini mencoba untuk melakukan investigasi langsung masuk ke dalam terowongan tersebut. Dan bener aja, di dalam terowongan itu ditemukan beberapa benda aneh. Yang pertama ada pakaian, terus ada botol bir, ada juga selimut, dan bahkan ada sebuah kain lap yang masih ada noda cairan merahnya. Lalu ada beberapa barang lain yang sangat mencurigakan, seperti misalnya ada stroller bayi, lalu ada kursi bayi, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Dan di dinding terowongan itu juga ada tulisan yang bertuliskan Welcome Mosiah, yang artinya adalah selamat datang Mesayah atau Mesiah. Lalu dari video lain yang beredar juga ada yang memperlihatkan petugas kepolisian membawa seorang pemuda yang menjadi bagian dari orang-orang yang membangun terowongan itu. Nah pemuda ini langsung digiring dari dalam terowongan. Sesaat setelah polisi mengeluarkan pemuda itu, disitulah kericuhan pecah. Terlihat ada beberapa orang yang mulai mencoba untuk menerobos garis polisi dan berteriak-teriak kepada pihak kepolisian. Di saat itu pihak kepolisian merasa bingung, ini orang kenapa? Kok kayaknya merasa terganggu banget gitu ketika terowongan ilegal tersebut digeledah oleh pihak kepolisian. Seolah-olah ada sesuatu yang akan sangat merugikan mereka. Lalu kericuhan semakin parah karena ada beberapa pemuda di sana yang mencoba untuk main fisik dengan polisi. Ada yang sampai ngangkat meja, ngangkat kursi yang seolah-olah ingin menghantam
menghantamkan benda-benda tersebut ke arah polisi. Lalu hal ini semakin chaos, yang mana tiba-tiba ada seorang pemuda Yahudi yang kepalanya muncul di salah satu gorong-gorong atau celah yang berada di pinggir jalan, yang mana berarti terowongan tersebut langsung menyatu dengan gorong-gorong di bawah kota tersebut. Pemuda di dalam gorong-gorong itu dapat dipastikan sedang mencoba kabur melalui celah tersebut agar tidak tertangkap oleh pihak kepolisian, tetapi keburu ketahuan. Dari informasi sementara nih geng ya, ini informasi sementara, ini belum mutlak kebenarannya. Dikatakan kemungkinan besar kalau dilihat dari struktur terowongan tersebut itu sudah dibangun selama 1 tahun lamanya dan semua pelakunya adalah para pemuda Yahudi ekstremis. Dan terowongan itu memang jelas sekali mengarah ke ruangan ibadah yang dikhususkan untuk kaum Yahudi perempuan, yang kebetulan ruangan ibadah itu sudah tidak pernah dipakai lagi. Dari semua orang yang bertanggung jawab di sinagog tersebut, tidak ada satupun yang dapat memberikan klarifikasi, memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana. Nah, tapi ada salah satu juru bicara dari Chabad Lubavitch, yaitu Motti Seligson. Dia mengatakan kemungkinan besar para pemuda ini ingin mewujudkan ekspansi atau perluasan sinagog yang sudah lama tertunda. Nah, rencana perluasan sinagog itu sendiri merupakan sesuatu yang sudah lama diimpikan oleh seorang mantan pemimpin gerakan Chabad, yaitu Rabbi Mendel Schneerson. Dari sejarahnya nih geng, Rabbi Menachem ini sudah lebih dari 40 tahun memimpin kelompok tersebut sampai akhirnya dia meninggal dunia pada tahun 1994. Sebelum meninggal, Rabbi Menachem ini tinggal di sinagog tersebut dan membuat sinagog ini banyak dikunjungi oleh orang-orang Yahudi setiap tahunnya. Nah, selama Rabbi yang satu ini hidup, dia itu berhasil menghidupkan kembali agama Yahudi Hasidik yang sebenarnya sudah lama dibantai ketika masa kekuasaan Nazi Jerman dahulu, geng. Nah, ternyata mereka ini adalah bagian dari korban Holocaust, orang-orang yang dibantai semasa kepemimpinan Pak Kumis. Sampai detik ini nih geng, yang lucunya adalah padahal sudah jelas gitu ya, Rabbi Menachem ini sudah meninggal. Tapi sebagian besar kelompoknya masih meyakini kalau Rabbi tersebut masih hidup, sehingga mereka ingin mewujudkan impian dari si Rabbi tersebut, yaitu untuk memperluas sinagog. Nah, namun semua keterangan itu hanyalah kecurigaan sementara yang disampaikan oleh juru bicara Chabad Lubavitch, yaitu Motti Seligson tadi. Sampai detik ini tidak ada satupun yang buka suara atau memberikan keterangan apa sebenarnya tujuan dari pembangunan terowongan ini dan kenapa seolah-olah mereka sesama Yahudi ada yang nggak tahu, ada yang tahu, terus mereka saling konflik di situ, seolah-olah ada yang pro terhadap terowongan itu, ada juga yang kontra. Nah, di sini belum jelas ya geng, apakah hal ini cuma drama yang dilakukan oleh mereka, apa cuma acting ya, biar seolah-olah nggak semua Yahudi Hasidik setuju dengan terowongan tersebut, jadi dibuatlah drama konflik internal seperti itu, ya untuk kamuflase gitu. Ya sejauh ini kejadian ini masih dalam masa penyelidikan pihak kepolisian Brooklyn, New York. Nah, lalu juru bicara Chabad Lubavitch, yaitu Motti Seligson, itu kembali mengatakan aksi pembangunan terowongan tersebut itu masuk ke dalam kategori vandalisme yang mana ini dilakukan oleh beberapa pemuda Yahudi tersesat. Motti ini juga menganggap kalau perbuatan dari pemuda-pemuda Yahudi ini justru malah membuat citra dari kelompok Yahudi Hasidik itu semakin buruk di mata masyarakat. Karena seperti yang kita tahu ya, mereka ini kan dari dulu memang dibenci oleh banyak umat manusia di dunia, terutama ketika Jerman dipimpin oleh Pak Kumis. Mereka ini jadi inceran untuk dibantai. Nah, lalu pihak Motti Seligson mengatakan dia sangat mengutuk keras atas perbuatan pemuda-pemuda Yahudi yang membuat terowongan tersebut. Nah, akibat dari kejadian ini, pihak kepolisian itu menahan ada beberapa orang pemuda mulai dari umur 19 tahun sampai dengan 22 tahun yang bertanggung jawab membuat terowongan ini. Dari total yang ditahan itu sumbernya berbeda-beda. Ada yang bilang totalnya 9 orang, ada juga yang 10, ada juga yang 12. Nah, entah yang mana yang benar, tapi yang jelas jumlah ya semaksimal-maksimalnya adalah 12 orang. Tetapi logik aja ya, gimana bisa nih pemuda yang umurnya ya cuma 19 sampai 22 tahun, jumlahnya juga nggak terlalu banyak, bisa membuat sebuah terowongan yang begitu rapih. Kalian bisa cek sendiri dari videonya. Apa nggak mencurigakan gitu? Masa sih mereka paham konstruksi ya kan, sampai membangun sebuah terowongan tanpa bisa ketahuan? Ya nggak mungkin banget. Otomatis ini semua pasti atas bantuan banyak orang, atas bantuan dari anggota kelompok mereka, yaitu kelompok Yahudi Hasidik tadi.
Nah, namun sampai detik ini belum ada keterangan yang jelas tentang hal ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan stigma antisemit yang semakin parah terhadap Yahudi akibat dari munculnya terowongan ilegal di Amerika ini. Penemuan terowongan ini, geng, semakin-makin membuat banyak orang di dunia membenci Yahudi. Belakangan mungkin, orang-orang sudah mulai memilah yang mana Yahudi Zionis, yang mana yang nggak Zionis. Tetapi dengan adanya terowongan ini, akhirnya stigma buruk tentang Yahudi itu kembali seperti dulu lagi, yang akhirnya membuat Yahudi semakin dibenci. Apalagi konflik Israel dan Palestina, itu banyak orang di dunia ini yang justru menyalahkan agamanya, menyalahkan Yahudi, bukan hanya menyalahkan Israel atau Zionisnya. Meskipun sebenarnya sudah ada yang bersuara kalau tidak semua penganut Yahudi setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel dan mengecam pembantaian yang ada di Palestina itu tidak sesuai dengan ajaran Yahudi, ya tetapi apa boleh buat, dengan adanya terowongan ini, lagi-lagi semua dipukul rata. Ya ini Yahudi yang berada di Amerika, yang mana sebagian besarnya mereka tidak setuju dengan perang yang ada di Israel. Tetapi justru mereka mempunyai sebuah rahasia yang menimbulkan tanda tanya besar. Untuk apa terowongan itu dibangun? Semenjak ditemukannya terowongan ini, pemahaman tentang antisemit kembali terdengar. Nah, gue jelaskan sedikit apa itu antisemit. Jadi antisemit itu merupakan sebuah sikap permusuhan atau prasangka yang tidak berdasar yang menciptakan kebencian terhadap Yahudi sehingga keberadaan mereka didiskriminasi. Dan inilah yang muncul ketika Jerman dulunya dikuasai oleh Pak Kumis. Jadi kebencian terhadap Yahudi itu tidak beralasan dulu. Yang jelas ya mereka benci aja gitu sama Yahudi. Nah itulah yang dimaksud dengan antisemit. Banyak orang yang akhirnya merasa skeptis dengan orang-orang Yahudi ini, geng. Khususnya Yahudi Hasidik yang ada di New York ini. Yang mana sekarang masyarakat Amerika menduga terowongan bawah tanah yang dibangun oleh kaum Yahudi Hasidik ini adalah sebuah jalur untuk melakukan perdagangan manusia. Dan juga dicurigai di dalam terowongan itu juga adanya praktik pengambilan organ tubuh. Tidak diketahui pasti ya asumsi mana yang benar, tetapi dari beberapa barang yang ditemukan di dalam terowongan itu memang terasa agak aneh. Untuk apa ada stroller bayi? Untuk apa ada kasur? Dan juga beberapa barang yang ada bercak cairan merahnya. Itu kan terlihat seperti ya habis mengeksekusi seseorang. Nah kalau kalian lihat di media-media, itu sudah banyak yang membuat ilustrasi-ilustrasi, gambar-gambar yang menurut gue bikin merinding ya, yang memperlihatkan fantasi orang-orang mengenai apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi di bawah terowongan tersebut. Ada beberapa gambar yang memperlihatkan ya kaum Yahudi menggendong anak kecil. Terus juga ada beberapa yang memperlihatkan kemungkinan kasur-kasur yang ada bercak cairan merahnya itu merupakan kasur yang diilustrasikan tempat untuk gitu-gituan, tetapi dengan yang masih di bawah umur. Nah pokoknya aneh-aneh deh ilustrasinya. Tidak diketahui dengan pasti asumsi ini berasal dari mana, tapi yang jelas hal tersebut justru menciptakan rasa takut yang begitu besar terhadap kaum Yahudi Hasidik. Dan persoalan narasi ini banyak dibicarakan di Twitter yang sekarang sudah berubah nama menjadi X. Nah, banyak akun-akun yang menyebarkan mengenai pemahaman antisemit ini. Mereka menggunakan berita mengenai penemuan terowongan untuk menyebarkan berita-berita negatif tentang orang-orang Yahudi yang ada di Amerika Serikat, terutama di New York. Nah, beberapa barang yang ditemukan di dalam terowongan itu dipercaya itu adalah benda-benda yang tadinya digunakan oleh tumbal-tumbal mereka, terutama ya anak-anak kecil, terus juga wanita dan lain-lain. Termasuk kasur yang ditemukan di sana adalah media untuk melakukan sebuah ritual. Lalu geng, ada seseorang yang bernama Mike Rothschild. Mike Rothschild ini merupakan seorang penulis buku Jewish Space Lasers, The Rothschild and 2000 Years of Conspiracy Theories. Nah, tapi perlu gue jelaskan sedikit, Mike ini bukan bagian dari keluarga elit global Rothschild ya. Jadi memang namanya aja yang kayak gitu. Nah, Mike Rothschild ini mengatakan ramainya teori antisemit tentang terowongan tersebut sangat mengkhawatirkan karena asumsi-asumsi yang tidak berdasar ditambah memang isu tentang antisemit yang ada di X atau Twitter itu semakin meningkat sejak Twitter ini dibeli oleh Elon Musk dan mengganti namanya menjadi X. Nah, di sana banyak sekali hal-hal yang membicarakan tentang kebencian terhadap Yahudi. Menurut Mike juga,
ada dua hal yang menjadi obsesi dari teori konspirasi modern saat ini, yaitu membahas tentang Yahudi dan juga terowongan rahasia milik mereka. Jadi itu terus diangkat dan dibicarakan, geng. Nah, untuk saat ini, keberadaan umat Yahudi yang ada di New York, Amerika Serikat itu agak sedikit berbahaya. Karena mereka ini sekarang menjadi incaran banyak orang yang merasa kalau mereka telah melakukan hal yang tidak manusiawi di dalam terowongan rahasia tersebut. Yaitu tadi, kecurigaannya bisa aja itu terowongan untuk menyelundupkan manusia, penjualan manusia, atau justru membedah organ tubuh. Dan untuk saat ini, kebencian tidak hanya dirasakan oleh kelompok Kabat atau Cabat yang ada di New York, tetapi untuk sekarang sudah mulai menyebar ke kaum-kaum Yahudi yang lain. Yang mana orang-orang sudah mulai beranggapan kalau benar Yahudi ini adalah kaum yang licik, penuh rahasia, dan bersedia melakukan apapun atau hal jahat apapun dengan cara tersembunyi agar tujuan mereka tidak diketahui dan berhasil. Nah itu dia geng, penemuan terowongan bawah tanah atau terowongan rahasia milik kaum Yahudi yang ada di Brooklyn, New York. Tepatnya di bawah tempat ibadah Yahudi yang bernama sinagog. Dan sampai detik ini belum ada informasi yang jelas tentang kegunaan dari terowongan tersebut. Nah mungkin kalian bisa memberikan sedikit opini tentang hal ini. Mungkin kalian lebih banyak tahu tentang apa tujuan dari kaum Yahudi Hasidik ini membangun terowongan tersebut. Coba tinggalkan komentar di bawah.